Kata Isa, waktu dia lagi tidur, dia tuh ngerasa kalau mulutnya itu kayak ada sesuatu yang bau gitu loh. Nah, pas dia buka mata nih, di depannya dia itu tuh udah ada Ray dengan kondisi kepalanya pecah ngeluarin darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hikayat, terima kasih udah mampir di channel ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Kalau ada dari kalian yang kebetulan lagi sakit, ya semoga diberi kesembuhan lah, jadi bisa beraktivitas lagi kayak biasanya. Nah, hari ini Hikayat Kehidupan akan membahas tentang satu lagi kisah mistis yang sempat viral di Twitter beberapa tahun yang lalu. Dimana kisah ini bertajuk Tumbal Hutan Mistis. Dimana ini ditulis oleh sebuah akun Twitter yang bernama @annograph. Dimana kisah ini sebenarnya dia dapat dari kisah nyata yang dialami oleh ibunya sendiri. Wow, menarik ya. Ya deh, nggak pakai basa-basi, langsung aja yuk kita cus ke ceritanya. Kisah ini terjadi di salah satu daerah di luar Pulau Jawa, yang mana di pulau itu tuh masih sangat asri dengan bentangan hutannya lebar banget. Nah, kita sebut aja pulau itu adalah Pulau K. Dan tragedi ini terjadi lebih tepatnya di salah satu kabupatennya dengan inisial KB. Dan background dari cerita ini terjadi di tahun 1990-an ya. Nah, waktu itu sebut aja nama ibu teman kita ini adalah Hanum ya. Dan Hanum ini bekerja di salah satu perusahaan plywood yang pada masa itu perusahaan ini termasuk sebagai perusahaan plywood terbesar se-Indonesia. Nah, di tempat kerjanya itu Hanum ini punya teman guys yang bisa dibilang teman akrab ya, yaitu seorang cowok yang kita sebut aja namanya itu Arai. Nah, yang mana Arai ini bertugas sebagai salah satu operator alat berat di perusahaan itu. Jadi buat gambaran aja ya, perusahaan plywood ini mengerjakan proyeknya itu di tengah-tengah hutan rimba guys. Dimana di hutan itu ada beberapa area yang disebut dengan blok. Nah, blok yaitu area industri atau lokasi tempat di mana penebangan dan peremajaan kayu itu dilakukan. Nah, selain itu ada juga yang namanya itu tuh lock pond, yaitu kayak tempat di mana kayu-kayu yang udah ditebang itu diletakkan. Nah, area blok itu tersebar di beberapa tempat sesuai dengan di mana letak pohon yang akan ditebang dan diremajakan. Nah, kalau sementara longpot itu cuma ada di satu tempat aja. Dan kebetulan Arai sama Hanum ini ada di satu blok. Cuma ya mereka tuh beda camp aja. Arai di camp khusus cowok, sementara Hanum itu di camp khusus cewek. Nah, malam itu si Arai ini berkunjung ke campnya si Hanum guys. Gak kayak biasanya ya, malam itu si Arai ini kelihatan happy banget. Dan ternyata ada satu kabar gembira yang mau dia kasih tahu ke Hanum waktu itu. Nah, Arai ini bilang sama Hanum, katanya dia itu mau ngelamar salah satu gadis yang ada di kampung sebelah, deket sama lokasi camp mereka. Nama gadis itu adalah Nara. Nah, sebagai teman yang baik, si Hanum ini sempet ya nanya ke Arai tentang keseriusannya mau ngelamar Nara. Kebetulan Hanum ini juga kan kenal ya sama si Nara itu. Nah, selain itu ya memang Hanum ini juga tahu kalau Arai sama Nara itu udah deket sejak lama. Nah, Arai waktu itu bilang kalau dia ini itu serius, mengingat umurnya yang memang bisa dibilang udah lumayan tua ya. Jadi kali ini Arai itu udah gak mulah main-main lagi. Pokoknya sama Nara ini dia mau serius lah. Nah, malah si Arai ini bilang sih ke Hanum kalau Nara sama keluarganya itu udah tahu guys perihal tentang rencana dia yang mau ngelamar Nara itu. Nah, sebagai teman yang baik yang memang waktu itu sempat juga mikir ya, kenapa kok Arai itu nggak merit-merit, tentu aja Hanum ini ikutan seneng lah sama berita baik ini. Dan rencananya 2 minggu lagi si Arai ini mau dianterin sama pamannya buat ngelamar si Nara. Nah, pamannya Arai ini kita sebut aja namanya itu Demong. Nah, di mana paman Demong inilah yang dulu itu ngajakin Arai kerja di perusahaan plywood itu. Nah, jadi paman Demong ini bisa dibilang seniornya para karyawan sana lah. Dan jabatan paman Demong ini udah lumayan tinggi di perusahaan itu. Dan waktu pun berlalu guys. Nggak kerasa hari di mana Arai melamar Nara pun tiba. Nah, acara lamaran waktu itu berjalan lancar.
Kayak seserahan babi, sapi, ayam, sama perangkat-perangkat lainnya itu tuh udah Arai penuhi semua. Yang intinya apa yang diharapkan sama si Arai itu udah terlaksana sesuai rencana lah. Pokoknya nggak ada rintangan apa-apa waktu itu. Nah waktu itu di jam istirahat, pas lagi ngobrol-ngobrol kayak biasanya, Hanum sempet nih nanya sama si Arai, kapan kira-kira Arai ini nikahin Nara. Kan kayak gak baik juga ya kalau terlalu lama nunggu gitu, apalagi prosesi lamaran itu kan udah dilakukan. Nah waktu itu Arai bilang sih kalau pernikahan mereka itu akan digelar bulan depan. Sekalian Arai ini ngumpulin duit dulu lah buat biaya pernikahan yang emang nggak sedikit juga jumlahnya. Tapi untungnya gaji Arai itu kan lumayan gede ya. Jadi ya dari seserahan pas lamaran itu, dia itu masih ada sisa tabungan banyak lah. Yang katanya kalau ditambah sama gaji sebulan lagi, dananya itu udah cukup buat menggelar hajatan. Sama biaya buat jemput keluarganya dari kampung luar hutan ke kampungnya si Nara itu tuh kata si Arai ini cukup. Ya tentu aja lah ya, sebagai seorang teman yang baik, Hanum ini lagi-lagi mendukung sepenuhnya sama apa yang Arai rencanakan ini. Nah, 2 minggu kemudian tibalah musim menuai padi guys. Yang mana di musim ini nih biasanya berbarengan sama musim penghujan. Dan yang biasanya terjadi di dusun di dalam hutan itu, kalau musim penghujan ini tiba, biasanya itu juga sering terjadi hujan panas. Nah, jadi hujan panas itu mungkin kayak yang hujan tapi situasinya itu nggak mendung gitu loh. Artinya ya mataharinya itu tetap terik, cuma ya hujan, ngerti nggak? Namun di musim hujan panas kayak gitu, biasanya penduduk yang ada di sekitar hutan itu tuh biasanya mereka melakukan upacara kayak ada tolak bala gitu loh, yang biasanya ya kebiasaan ini dilakukan juga sama perusahaan yang jalanin usahanya di hutan itu, termasuk perusahaannya Rai sama Hanum ini. Jadi kayak mereka itu motong kambing 3 ekor sambil kayak syukuran gitu loh. Nah uniknya hewan yang dipotong ini jumlahnya harus ganjil guys. Gak tahu itu awalnya dari mana ya, cuma mungkin kayaknya sih dari sesepuh di sana deh. Cuman ya memang sih perusahaan tempat Hanum sama Rai kerja ini udah beberapa tahun ini nggak ngelakuin upacara tolak bala kayak gitu. Mungkin karena kayak perusahaan ini nih beberapa kali ganti personil pemimpin, yang mana mereka si pemimpin baru itu tuh nggak percaya lah sama yang gitu-gituan. Apalagi kayak karyawan-karyawannya itu juga nggak ada sih yang ngingetin soal ritual tolak bala gitu. Jadi ya klop lah, hasilnya udah beberapa tahun ini perusahaan itu nggak pernah ngelakuin yang namanya ritual-ritual itu lagi. Cuma ya tetap ada sih beberapa karyawan yang masih ngelakuin tolak bala. Cuma ya ini buat diri mereka sendiri. Kayak kalau pas kerja itu nyelipin daun rumput ke telinga mereka. Itu tuh katanya biar mereka tuh nggak diganggu sama makhluk goib yang ada di hutan itu. Cuma uniknya hal itu tuh cuma mereka lakuin kalau pas situasinya itu lagi hujan panas. Nah kalau pas lagi nggak hujan panas ya mereka kerja biasa aja lah. Nggak pakai ala-ala jimat tolak bala segala macem. Nah siang itu Arai ini datang lagi nih ke lokasi Lokpon tempat Hanum kerja. Pas ketemu sama Hanum, Arai ini bilang kalau dia itu diajak Paman Demong ke lokasi blok lain, blok baru, buat ngoperasin alat berat harvesting yang ada di sana. Soalnya operator yang tugas di blok itu katanya sih kecelakaan. Jadi ini memang kayak dadakan gitu ya, dan kayaknya sih emang mendesak banget. Lokasi blok tempat Arai mau tugas ini agak jauh ya dari campnya di blok lama. Dan kalau mau pulang pergi dari blok ini ke blok lama itu tuh pasti bakal ngabisin waktu banget. Jadi akhirnya dia itu disuruh pamannya buat sementara waktu itu tinggal di camp blok 2 aja, blok yang baru. Jadi sebenarnya si Arai ini cuma sementara aja sih jadi operator di blok baru itu. Sambil perusahaan nyari-nyari operator baru. Jadi kalau nanti misalnya ada operator baru nanti udah kerja, Arai ini balik lagi ke blok lama. Nah waktu ngabarin itu, Hanum ini sempat khawatir ya, apalagi situasinya kan si Arai ini mau nikah ya. Jadi kan kayak gimana ya, Hanum ini kayak punya firasat gak enak aja lah waktu itu. Cuma ya berbekal keyakinan aja, besoknya si Arai ini berangkatlah ke blok baru dengan ditemenin sama Paman Demongnya waktu itu. Beberapa hari Arai tugas di blok baru itu situasinya masih aman terkendali lah. Walaupun hujan panas itu ya hampir tiap hari terjadi. Cuma ya waktu itu si Arai ini sempat ngebatin juga sih. Kapan lah perusahaannya itu dapat operator baru lagi ya. Soalnya kayaknya dia itu tuh udah nggak nyaman banget lah kerja di blok itu.
Hingga tiba waktunya, atau lebih tepatnya itu seminggu sebelum dia menikah. Hari itu situasinya itu tuh hujan panas kayak biasa, cuman hujannya itu tuh memang lebih deres lah dari hari biasanya. Nah, Arai ini masih kerja nih kayak biasa. Dia itu ngangkutin kayu pakai alat berat itu, mindahin lok-lok kayu ke truk, dan ya kerjaan macam itulah. Sampai menjelang maghrib, Arai itu masih aja ngoperasiin alat beratnya itu, masih tetap tekun dia sama pekerjaannya. Nah, sebenarnya Paman Demong itu tuh udah nyuruh Arai buat udahan aja, soalnya kan ya hari juga udah mau gelap. Lagian kerjaan itu kan sebenarnya bisa dikerjain besoknya. Tapi entah kenapa Arai itu tetap kekeh aja mau nuntasin kerjaannya ini, karena ya nanggung aja lah katanya. Belawang tinggal satu muatan lagi kok, apalagi waktu itu posisi balok kayunya itu udah dicepit sama mesin harvestingnya, dan ya tinggal mindahin ke truk aja waktu itu. Tapi tiba-tiba kayu yang ada di capitan alat berat itu jatuh dan meluncur tepat di badan Arai, guys. Paman Demong yang lihat badan ponakannya itu tertimpa lok kayu segede itu kaget bukan main, guys. Dan dia itu tahu kalau Arai itu pasti gak bakalan selamat karena kayu yang nimpa badannya Arai itu gede banget. Dan waktu Paman Demong lihat lebih dekat, benar aja sih Arai itu udah tewas di tempat, guys, dengan kondisi yang mengenaskan banget. Dengan posisi terduduk, kepala Arai itu pecah, guys, tulang dadanya itu remuk dan ususnya itu terburai. Nah, sementara itu di tempat lain, di blok tempat Hanum tinggal, itu tuh ada juga kejadian aneh, guys. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba semua klakson mobil operasional yang ada di tempat itu tuh pada bunyi saut-sautan. Dan anehnya lagi nih, walaupun kabel-kabelnya itu udah diputus sama mekaniknya ya, tapi suara klakson itu tetap aja bunyi. Sampai akhirnya bunyi klakson itu tuh berhenti sendiri waktu aki mobil itu udah habis. Jadi lama banget ya berisiknya suara klakson di camp itu. Malah sampai subuh katanya baru suara klakson itu tuh mulai pada berhenti. Dan gak lama setelah bunyi klakson itu berhenti, tiba-tiba kedengar suara sirine yang panjang banget. Hanum, Isa, sama Mayang yang waktu itu emang tahu nih kalau bunyi sirene itu adalah sirene pertanda kematian, langsung mereka keluar dari camp buat nyari tahu siapa yang meninggal. Nah, Pak Nasri, kepala lokpon tempat Hanum tinggal, itu tuh ngasih tahu ke Hanum, guys, kalau yang meninggal itu adalah Arai. Nah, lemes lah si Hanum ini, guys, apalagi dia dikasih tahu kalau meninggalnya Arai itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Waktu itu Hanum ini sempat kepikiran sama Nara ya, gadis kampung sebelah yang minggu depan mau dinikahin sama si Arai. Apalah yang Nara rasakan ya kalau dia tahu calon pengantinnya itu tuh meninggal dengan cara yang tragis itu. Nah, siangnya waktu semua karyawan mau nganter jenazah Arai ke kampung halamannya, Hanum ini sempat mampir ke rumahnya Nara, guys, buat ngajakin si Nara nganterin jenazahnya Arai ke kampung halamannya. Tapi Arai yang waktu itu masih shock itu nggak mau ngikut karena dia itu tuh nggak tega sama Arai, apalagi dari kabar-kabar yang dia denger tuh kondisi Arai itu kan seperti itu ya. Nah, waktu itu Hanum ini sempat bilang, guys, kalau Nara nggak ikut, khawatirnya Arai ini nantinya jadi mati penasaran. Tapi Nara ini malah bilang biarin aja mati penasaran. Jadi dia itu malah berharap kalau Arai ini bangkit lagi terus ketemu sama dia gitu. Dan sore harinya, situasi camp tempat Hanum tinggal itu jadi syahdu, guys. Apalagi waktu itu hujan panas ini juga masih mengguyur lokasi ya. Karyawan-karyawan yang tinggal di blok itu tuh jadi pada cerita-cerita tentang Arai. Ini kayak ada kenangan yang masih mereka simpan lah tentang Arai itu. Dan kayaknya itu tuh cukup membekas gitu ya di hati mereka. Dan hari pun berganti malam. Suasana di blok itu tuh jadi kayak sepi banget. Ini nih sepinya itu bener-bener sepi yang nggak kayak biasanya. Nah, mungkin karena takut ya, Hanum, Isa, sama Mayang malam itu tuh tidur barengan di satu kasur. Kalau nggak salah itu tuh kasurnya si Mayang waktu itu. Yang kebetulan dia tuh dapat kasur yang paling gede di camp itu. Jadi bisa muat buat mereka bertiga. Nah, agak lama juga nih mereka ini ngobrolin tentang Arai malam itu. Jadi kayak masih gak percaya aja ya mereka bertiga ini kalau ternyata sahabat mereka itu tuh meninggal secepat itu. Apalagi meninggalnya itu dengan cara yang tragis banget lah kayak gitu. Nah, hingga akhirnya mereka bertiga itu tuh mulai ngantuk dan mulai tidur. Di tengah-tengah tidurnya itu tiba-tiba Hanum itu kebangun karena dia ngerasa kayak ada yang megang kakinya. Tapi karena pas dia melek gak ada siapa-siapa di sana, jadi ya akhirnya dia itu tidur lagi, guys. Nah,
Beberapa menit kemudian giliran Mayang nih yang kebangun karena ngerasa ada yang narik selimutnya. Dikiranya Mayang, itu tuh Hanum yang narikin selimutnya. Jadi mereka itu tuh kayak sempet ribut dikit gitu loh. Dan karena dengar Mayang sama Hanum ini ribut, Isa ini pun jadi kebangun. Dan dia tuh bilang kalau yang narik selimut Mayang itu adalah Rai. Nah, tentu aja ya Hanum sama Mayang itu tuh gak percaya. Terus Isa itu bilang kalau sebenarnya dia itu tuh nggak tidur dari tadi sejak dia diganggu sama si Rai. Kata Isa, waktu dia lagi tidur, dia itu tuh ngerasa kalau mulutnya itu kayak ada sesuatu yang bau gitu loh. Nah, pas dia buka mata nih, di depannya dia itu tuh udah ada Rai dengan kondisi kepalanya pecah ngeluarin darah. Sama ususnya itu terburai. Rai waktu itu lagi megangin kulit jeruk yang udah busuk, yang barusan aja ditempelin ke mulutnya si Isa. Nah, saking takutnya nih si Isa ini sampai nggak bisa bersuara guys, nggak bisa bergerak. Jadi dia itu tuh menjem aja dan baru berani buka matanya lagi waktu dia itu tuh denger Mayang sama Isa ini ribut. Waduh, langsung lah si Mayang sama si Hanum ini ketakutan dan akhirnya mereka bertiga itu tuh nggak berani tidur malam itu guys. Nah, besok paginya para karyawan ini pada ngumpul-ngumpul nih, ngobrol ngalor ngidul mereka itu. Terutama ya dari yang Hanum denger, mereka itu tuh lagi bahas tentang si Rai ini. Yang katanya sebagian besar dari mereka itu, ternyata mereka itu didatengin sosok Rai dengan bentukannya yang kayak gitu. Nah, di tengah-tengah Hanum, Mayang, sama Isa ini lagi dengerin cerita orang ya waktu itu lagi heboh banget cerita ya. Tiba-tiba Hanum ini lihat ada Nara yang lari-lari ke arah dia. Nara ini datang sama adiknya yang bernama Kamsi waktu itu. Nah, Nara bilang nih ke Hanum, kalau Rai itu bangkit lagi katanya. Tadi malam, kata Nara, waktu dia sama adiknya si Kamsi itu tidur, tiba-tiba Kamsi itu kebangun guys. Nah, dilihatnya di depan mata dia, Rai itu lagi berdiri ngangkangin mereka berdua terus nunduk ngelus-elus rambut Nara. Usus Rai yang terburai itu sampai nyentuh perut Nara katanya waktu itu. Nah, Kamsi yang lihat itu sampai teberak di celana saking takutnya guys. Besok paginya Kamsi baru berani cerita ke Nara tentang kejadian semalam yang saking mengerikannya itu tuh sampai bikin dia teberak-berak di celana. Nah, pokoknya ya sejak malam itu hari demi hari kehidupan para karyawan di blok itu tuh selalu diwarnai dengan ketakutan dan ketakutan. Karena gangguan yang muncul dari sosok Rai itu udah kayak bener-bener nggak kenal waktu dan tempat. Siang hari pun ya, siang hari ada juga loh gangguan dari Narai itu. Dan teror dari sosok Arai ini nih berlangsung sampai menginjak hari ke-40 sejak kematiannya Arai. Nah waktu itu nggak sedikit sih karyawan yang kayak nyalahin perusahaan gitulah. Karena perusahaan itu nggak menggelar upacara buang bala. Jadi mereka itu yakin kalau Arai ini adalah korban tumbal yang diminta oleh makhluk penunggu hutan itu. Dan mereka berpendapat kayak gini ini bukannya tanpa alasan guys. Karena sejak kematian Arai itu ada dua kejadian yang sama-sama bikin mereka heran gitulah. Nah waktu itu si operator yang sempat digantiin sama Arai itu kan ngalamin kecelakaan ya. Makanya dia digantiin sama si Arai. Dan kecelakaan yang nimpa dia itu mirip-mirip lah kejadiannya sama kayak yang terjadi di Arai. Cuma operator ini bisa terselamatkan waktu itu. Dan dia itu sempat dirawat di rumah sakit. Tapi dia itu akhirnya meninggal setelah 10 hari kematian Arai. Nah, rumor yang beredar di antara karyawan itu ya, katanya sih tumbal yang diinginkan oleh makhluk penunggu hutan itu tuh ada 3 orang guys. Jadi kalau kalian inget nih, ini sesuai sama jumlah kambing yang dipotong itu ya. Yang waktu dulu perusahaan ini masih sering ngelakuin ritual tolak bala itu kan, itu ada 3 ekor kambing yang biasa mereka potong. Nah, Arai kata mereka itu tuh adalah tumbal pertama guys. Sementara orang yang digantiin Arai itu tuh tumbal kedua. Dan masih ada 1 orang lagi yang akan dijadikan tumbal. Dan orang itu adalah juru masak di camp. Yang katanya sih waktu itu tukang masak ini lagi jalan nih menuju dapur. Dan waktu jalan itu dia tuh sempat lihat ada 1 ekskavator yang diparkir di sebelah dapur camp. Cuma waktu itu posisi ekskavator ini nggak ada operator atau siapapun ya. Jadi kayak diparkir aja gitu di sana. Nah setelah beberapa meter juru masak ini jalan ngelewati si ekskavator itu. Tiba-tiba ekskavator itu jalan mundur sendiri guys. Dan langsung melindas tubuh juru masak itu. Hingga dia tuh tewas di tempat.
Jadi ya akhirnya ketiga tragedi mematikan ini nih jadi kayak dianggap sebagai bukti gitu loh di mata para karyawan. Kalau ya memang ritual tolak bala itu tuh seharusnya sih memang benar-benar dilakukan oleh perusahaan. Dan karena memang nggak kuat ya sama berbagai teror yang terus-terusan terjadi di sana, akhirnya mereka itu tuh laporan lah ke pimpinan perusahaan. Yang ternyata memang rumor tentang perkara tumbal-tumbalan ini udah sampai lah ke telinga para petinggi perusahaan itu. Hingga akhirnya mau nggak mau, percaya nggak percaya, upacara tolak bala itu pun akhirnya dilakukan. Tapi ini kayaknya ya percuma aja ya, ibarat kata tuh nasi udah berubah menjadi bubur. Soalnya kan udah terjadi 3 tragedi sampai menghilangkan 3 nyawa karyawan di lokasi industri itu. Dan sekarang guys, perusahaan ini nih udah nggak beroperasi lagi. Entah karena masalah internal atau karena masalah apa. Yang jelas, beberapa tahun sejak kejadian itu, banyak karyawan yang mengundurkan diri. Dan perusahaan itu juga kayak susah banget gitu loh dapat ganti karyawan-karyawan yang mengundurkan diri itu. Sampai di titik tertentu nih, akhirnya perusahaan plywood ini dinyatakan gulung tikar. Bener-bener kisah yang menarik ya. Tapi by the way, apa emang bener sih kisah tumbal-tumbalan kayak gini nih? Ada nggak dari kalian yang punya pengalaman yang berkaitan sama tumbal-tumbalan ini? Coba komen di kolom komentar dong. Atau kalau berkenan, DM aja email kami ya. Nanti biar kami aja nih yang nyeritain ke Sobat Hikayat lainnya. Well, kayaknya udah cukup lama juga ya kebersamaan kita hari ini. Kalau kalian masih penasaran sama cerita-cerita lainnya, silahkan langsung klik di playlist ya. Ada banyak daftar cerita yang bisa kalian tonton di sana. Akhir kata, saya Abu Yaragwa pamit undur diri. Salam.